tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies. Gitu ya Mas? Ya. Kan lengkap ya Mas? Ya lengkap. Iya. Itulah pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menunggu penawaran Anies Baswedan untuk menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Namun demikian kelihatannya Anies Baswedan ya merasa jumawa bakal menang tanpa Gibran pun bisa menang. Dan bagaimana jawaban Anies Baswedan ketika ditanya wartawan atas ditunggu Gibran Rakabuming Raka, dan Anies Baswedan hanya tersenyum dan mengejeknya. Menunggu ya? Menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dulu lah. Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Beliau kan sibuk, wali kota, banyak kerjaannya. Saya kan cuma membayangin gitu. Ya, itulah jawaban Anies Baswedan yang menolak dengan halus untuk bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka. Padahal pernyataan Gibran menunggu tawaran Anies Baswedan untuk menjadi calon wakil presidennya. Dan akhirnya Anies Baswedan menyesal atas kemenangannya Gibran Rakabuming Raka dan meminta pemilihan ulang tanpa dengan adanya Gibran. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Jawaban politis Anies ketika ditanya wartawan bagaimana apabila Gibran menjadi cawapresnya, dia mengatakan dengan alasan secara hukum tidak mau melanggar konstitusi. Mas Gibran, tapi kita itu hanya bisa membicarakan nama-nama yang secara konstitusi memang boleh jadi cawapres. Nah, konstitusinya mengatakan bahwa untuk menjadi cawapres harus berusia di atas 40 tahun. Jadi rasanya menjadi salah untuk membahas nama-nama yang tidak sesuai kriteria konstitusi. Ya kan? Jangan sampai kita ini unkonstitusional. Yuk, gitu ya. Dan ternyata Partai Nasdem tegas menolak Gibran menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Partai Nasdem menolak mentah-mentah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Anies Baswedan. Aksi tersebut berbeda dengan pengusung dua calon presiden lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Pasalnya partai pengusung Ganjar dan Prabowo tengah memperebutkan Gibran sebagai pendamping cawapres. Sementara Nasdem menyebut bahwa Gibran tidak memenuhi syarat sebagai cawapres Anies. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali saat ditemui di Cipinang, Jakarta Timur pada Sabtu 19 Agustus 2023. Sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies untuk menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut disampaikan Gibran saat ditanya akan mendampingi Ganjar atau Prabowo. Menurut Waketum Nasdem, pernyataan Gibran itu hanya sebuah candaan, sebab Gibran sendiri merupakan kader PDIP sedangkan Nasdem dan PDIP memiliki koalisi masing-masing di Pilpres 2024. Kesombongan Anies Baswedan tidak hanya menjelang Pilpres di mana dia menolak Gibran sebagai calon wakil presidennya. Namun sampai Pilpres usai dan dia kalah, dia juga tidak mau bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka atau bersilaturahmi lebaran. Di sela-sela open house di kediamannya di Jakarta Selatan, Capres Anies Baswedan enggan merespon keinginan Gibran untuk bertemu para kontestan Pilpres 2024.
Menurut Anies, momen Lebaran bukan waktu yang tepat membahas politik. Kita lebaran dulu dah, udah politiknya nanti. Nah, ini politik terus tanyanya. Kita yang lain-lain dulu. Ayo. Pak Anies ini kok terlalu angkuh ya? Terlalu Sombong ya? sombong ya? Betul lah. Nggak mau silaturahmi Nggak mau, Lebaran betul. sama Mas Gibran. Padahal Mas Gibran itu menawarkan. Ya Allah Pak Anies. Ini silaturahmi. Lebaran saling maaf-maafan. Mangan jajan bareng. Mangan kongguan. Mangan cerepeng. Mangan gadung. Mangan astor. Bareng-bareng. Ambek ngombe ale-ale. Atau teh Rio. Cuman gitu toh, ndak selalu ketika ketemu itu harus membahas politik. Lebaran ini kan bahas yang apa ya? Adem-adem, karena kemarin Pak Anies sudah tidak menerima kekalahan, selalu merasa menang. Lebaran ini momen untuk merefleksi diri, saling maaf-maafan, ngobrol hati ke hati dengan Mas Gibran, dengan Pak Prabowo. Apa salahnya sih? Hah? Ya Pak Anies, ambek mangan keciputan. Pak Anies, mungkin ini ya yang menyebabkan Pak Anies itu tidak menang di Pilpres. Pak Anies kalah saja sudah metehek seperti ini. Sombong. Tidak mau Apalagi bertemu menang dengan ya. paslon yang menang. Apalagi Pak Anies yang menang. Aduh, pasti tidak mau bertemu dengan paslon yang kalah. Iya kan? Dasar apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dan inilah momen ketika Anies Baswedan menolak Gibran Raka Buming Raka dikarenakan umurnya belum sampai. Pak Gibran, usia sudah masuk. Kira ikut peraturan. Jawaban menohok diberikan Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan terkait pernyataan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang menyebut dirinya tinggal menunggu tawaran Capres dari Anies. Anies pun dengan ketus menjawab bahwa usia dari Gibran tak memenuhi persyaratan menjadi cawapres sesuai konstitusi. Itu alasan Anies Baswedan dikatakan memang umurnya belum memenuhi sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan. Oleh karenanya Anies Baswedan menolaknya. Namun demikian kesombongan Anies Baswedan akhirnya berbuah pahit. Dia dikalahkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presidennya Prabowo Subianto. Dan Anies Baswedan menyesal sekali dan ingin bergabung kepada kabinet Prabowo Gibran dan siap bekerja sama. Namun sampai sekarang tidak ada tawaran. Kami sering sampaikan bahwa lawan di dalam pemilu dan pilpres adalah teman dalam demokrasi. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Dan kita semua adalah anak-anak bangsa yang sedang berjuang bersama-sama untuk memajukan, menghadirkan perubahan, menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan. Itu semua yang kita kerjakan. Jadi ketika proses kampanye, ketika proses pemilu, memang posisinya posisi lawan. Tapi sesungguhnya kita adalah teman dalam demokrasi. Jadi, bila datang waktunya, tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi, tukar pikiran, bertemu, dan tidak pernah sedikit pun ada bayangan bahwa ini adalah sebuah kontestasi yang tidak ada ujungnya, ada ujungnya. Ketika proses